Dan untuk sesi kita di saat ini ya Bapak Ibu ya, insya Allah kita akan sama-sama membahas ya atau sharing terkait pemindatanganan barang milik negara. Kemudian tujuan pelajaran kita ya. Nah di sini diharapkan Bapak Ibu mampu memahami pemindatanganan ya. Tentunya kita selaku kuasa pengguna barang di satker masing-masing ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah ini tujuannya kita. Kemudian kita akan sama-sama nanti akan membahas yang pertama nanti terkait apa sih, kenapa sih perlu kita lakukan pemindatanganan ya. Nah bisa kita lihat seperti di layar ya. Nah ini satker kita ya. Ada Kanwil ya, kemudian tadi juga ada beberapa rekan kita dari Kanwil juga ya, KPPN, KPKNL di daerah. Nah lalu kalau kita lihat Kementerian Keuangan juga punya kapal patroli ya. Nah ini kalau Perben mungkin tidak punya ya. Biasanya rekan-rekan ini asetnya teman-teman kita di Bea Cukai ya. Ini punya kapal patroli untuk pengamanan di laut. Kemudian ada, nah kalau ini sih hampir seluruh satker punya ya, kendaraan dinas. Nah kalau dia senjata, nah ini alat-alat alusista ya. Nah ini biasanya di TNI Polri ya, senjata ya, kemudian meriam, mobil anti baja ya, kemudian juga helikopter. Nah inilah beberapa aset kita yang skenarionya bisa saja mungkin dilakukan pemindatanganan ya. Nah mungkin kalau kita di lapangan, kalau Bapak Ibu di KPPN ataupun di Kanwil, nah ini biasanya yang kita lakukan barang inventaris atau mungkin ini ya, kendaraan ya. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Nah kemudian, nah kenapa kita perlu melakukan ya pemindatanganan tadi ya. Apa sih pemindatanganan sendiri? Nah dari pokok bahasan kita tadi sebenarnya bisa kita perhatikan bahwa pemindatanganan sendiri itu aset kita ya di pusat yang dalam bentuk barang milik negara. Ini dengan skenario tadi ya, 4 skenario pemindatanganan itu diserahkan kepada pihak lainnya. Nah ini sebenarnya pemindatanganannya ya dari pusat yang dialihkan kepada pihak lainnya. Kenapa BUMN itu kita perlu pindah tangankan ya. Nah ini tentunya ada kadang case-case tertentu di mana BUMN ini akan lebih ini ya, lebih efisien ya jika mungkin kita lakukan skenario pemindatanganan ya. Mungkin pernah ngalami ya, aset ini kita serahkan karena untuk kepentingan umum ya enggak ya kan, apakah sosial, keagamaan ya. Nah ini atau mungkin bisa saja terjadi ini ya, keadaan sosial di sekitar satker kita sehingga kita melakukan pemindatanganan untuk aset-aset tertentu ya. Nah ini biasanya contohnya umpama terjadi banjir atau apa ya, atau mungkin ada tugas-tugas tertentu di mana aset kita ini akan lebih optimal, tentunya diserahkan ke Pemda ya, atau kita kasih ke Pemda. Demikian tema kita kali ini dan jumpa lagi di video berikutnya. Salam dari saya, assalamualaikum.